Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Abdul Hanan Ihsan. Saya tidak menyangka bahwa tanggapan saya tentang kejadian yang viral hari ini gitu ya, menjadi begitu viral gitu. Saya tidak pernah membayangkan bahwa tanggapan saya itu menjadi viral di YouTube dan lain sebagainya. Padahal saya ini hanyalah kiai kampung biasa gitu ya. Kiai desa, kiai kampung yang tidak ada yang mengenal saya begitu ya. Walaupun kami juga punya pondok pesantren kecil-kecilan, tapi sehingga kaget juga saya ketika banyak kemudian telepon begitu ya, kemudian meminta tanggapan saya tentang kajian daripada Kiai Imaduddin. Saya sampaikan saya tidak berani untuk mengkomentari itu ya. Alasan saya tidak berani adalah pertama, nasab itu beda dengan hadis gitu ya. Karena ada yang mengatakan seperti hadis begitu ya, harus diseleksi begitu. Bagi saya nasab itu beda dengan hadis, karena nasab itu hanya berkaitan dengan mencintai begitu ya, tidak ada implikasinya begitu ya. Sedangkan hadis adalah sesuatu yang memang harus dikaji betul. Apakah hadis itu sahih, hasan li dzati, hasan li ghairi, atau bahkan hadis itu adalah maudhu begitu ya. Itu harus dikaji benar begitu ya. Sehingga kemudian ada beberapa ulama yang menstandarkan begitu ketat. Contoh misalkan Imam Bukhari dan Imam Muslim. Lah masalah nasab ini saya kira tidak berkaitan dengan itu begitu ya. Karena hanya berkaitan dengan cinta. Siapapun orangnya yang mengaku sebagai dzurriyyah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, saya akan mencintainya. Saya akan mencintainya begitu ya. Tetapi apa yang diomongkannya gitu ya, akan saya filter karena berkaitan dengan syariat. Kalau yang diomongkannya benar sesuai dengan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, sikapnya benar sesuai Rasulullah, saya akan mengikuti. Tapi kalau omongannya salah, sikapnya salah, dan sesuatu yang tidak baik, ya, maka saya tidak akan mengikuti. Jadi jangan dipadukan antara mencintai dan mengikuti, beda. Ya. Nah itu tanggapan saya. Kenapa saya kemudian harus ketika ada orang yang mengaku dzurriyyah kemudian saya kemudian mencintainya tanpa mengklarifikasi, bahkan meminta buku nasab begitu ya. Seperti misalkan keturunan Wali Songo ini banyak juga yang mengaku tapi kemudian mendapat perlakuan yang kurang baik begitu ya. Tetapi kami tidak akan seperti itu gitu. Ketika ada orang mengaku dzurriyyah, saya akan menghormatinya, saya akan mencintainya. Kenapa? Karena ketika orang mengaku sebagai dzurriyyah, dia telah membawa nama agung Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Bagi saya lebih baik salah mencintai daripada salah tidak mencintai. Kalaupun saya salah, misalkan orang yang mengaku dzurriyyah ini ternyata bukan dzurriyyah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, saya tidak akan berdosa begitu. Dialah yang berdosa. Contoh misalkan seperti Nabi Adam alaihissalam. Nabi Adam itu melakukan kesalahan. Nabi Adam dengan iblis sama-sama melakukan kesalahan. Tetapi bedanya iblis tidak mendapatkan pengampunan, Nabi Allah Adam mendapatkan pengampunan. Kenapa? Karena Nabi Adam melakukan kesalahan itu karena ditipu oleh iblis. Kalau di anunya itu fadallahuma bihurur. Iblis ini menunjukkan kepada Nabi Adam itu dan Ibu Hawa, fadallahuma, Nabi Adam dan Ibu Hawa bihurur, dengan cara menipu gitu. Sehingga Nabi Adam walaupun dihukum oleh Allah Subhanahu wa taala diampuni begitu. Bahkan di yang lainnya fatalaqqa Adam. Nabi Adam itu diusir tetapi sama Allah Subhanahu wa taala, dan kalau bahasa kita ya, dan kamu saya hukum begitu ya. Tapi ini hanyalah formalitas karena kamu itu telah melakukan kesalahan dan mesti mendapatkan hukuman begitu ya. Jadi
tetap dihukum, tapi mendapatkan pengampunan. Kenapa mendapatkan pengampunan? Iya, karena Nabi Adam ini melakukan kesalahannya itu karena ditipu oleh iblis. Seandainya orang itu mengaku dzurriyyah, ternyata dia bukan dzurriyyah, maka saya tidak akan bersalah. Dialah yang bersalah. Urusan dia urusan dia dengan Allah. Urusan dia mempertanggungjawabkan dengan Nabi Muhammad ketika kelak bertemu dengan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ceritanya itu Nabi Adam itu diiming-imingi oleh iblis gitu ya, tentang akan hidup abadi gitu ya. Hal adulluka ala syajaratil khuld wa mulkin la yabla, gitu ya. Adam, kalau kamu ingin hidup abadi itu, maka nih buah huldi gitu ya, wa mulkin la yabla, dan kamu akan mendapatkan kekuasaan yang tidak akan pernah rusak gitu. Nabi Adam tergiur begitu ya, tetapi dia ingat bahwa dia dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Nabi Adam menolak. Karena Nabi Adam dan Ibu Hawa dilarang untuk memakan buah kulti itu. Wala taqraba hadhihi syajarah. Itu dilarang oleh Allah. Sehingga Nabi Adam ini menolak begitu. Tapi namanya iblis pintar merayu begitu ya. Akhirnya iblis ini bersumpah dengan nama Allah Subhanahu wa taala. Kalau bahasa kita ini, demi Allah dam, gitu ya. Demi Allah dam, saya ada info baru nih. Gak apa dam. Akhirnya ketika si iblis mengatakan demi Allah begitu, Nabi Adam makan buah itu dari Ibu Hawa gitu ya. Nah kemudian ketika disidang oleh Allah Subhanahu wa taala, kenapa kamu milih makan itu padahal pohon buah itu, sedangkan sudah saya larang gitu. Nabi Adam kemudian memberikan jawaban di hadapan Allah Subhanahu wa taala, wa izzatika ya rabbi ma adunnu anna ahadan yahlifu bika kadiban. Ya rabbi, wahai Tuhanku, wa izzatika, demi kemuliaan, demi keagunganmu, ya rabbi, wahai Tuhanku, ma adunnu, saya benar-benar gak nyangka begitu, anna ahadan, ada seseorang, yahlifu bika, bersumpah dengan namamu, kaziban, berbohong. Tuhan, saya ini gak pernah nyangka ternyata ada satu makhluk yang bersumpah, berani bersumpah atas namamu, ternyata berbohong. Allah Subhanahu wa taala dengar ucapan Nabi Adam ini terharu gitu ya, bukan ya bahasa kita biar mudah gitu. Nabi Adam akhirnya Allah Subhanahu wa taala ya kemudian ya sudahlah, kamu tetap akan saya hukum karena kamu memang melakukan kesalahan, tetapi kamu akan dimaafkan gitu. Sedangkan iblis tidak dimaafkan begitu. Jadi kalau misalkan ada orang yang mengaku sebagai dzurriyyah kemudian saya mencintai, kemudian saya disalahkan, dia akan mengatakan saya tidak pernah menyangka ada seseorang berani mengaku sebagai keturunan Rasulullah begitu ya. Nama agung itu disebut, sehingga saya ketika nama agung itu disebut, ya sudah saya akan mencintainya begitu. Nah itu tanggapan saya, sehingga poin yang ingin kami sampaikan begitu ya. Jadi kalau ada tentang kisru ba'alah itu, ya sudah saya mencintai begitu, mencintai karena ada pengakuan begitu, ada pengakuan dari beliau juga ada beliau juga bersandarkan kitab, walaupun menurut Kiai Muhyiddin adalah kitab-kitab yang belakangan gitu, tapi bagaimanapun sudah mengaku, sehingga saya tidak akan pernah berani lancang tidak mengakui begitu ya. Sudah saya percaya begitu, percaya. Jadi berkaitan dengan apa kemudian dakwahnya, kalau memang itu bukan ranah tentang cinta, kalau dakwahnya kalau sesuai dengan syariat saya akan ikuti, tuntunannya sesuai dengan syariat saya akan ikuti, kalau tidak ya tidak begitu ya.